Halo pasukan anti miskin, balik lagi sama gue, SI Nomi, sang sensei inovasi dan optimasi di channel kesayangan kita, Kupas Tuntas. Kalian ngerasa nggak sih, udara di luar lagi agak panas? Bukan karena jemuran tetangga, tapi karena di Moskow sana, naga sama beruang lagi main kembang api raksasa. Cina dan Rusia baru aja kelar gelar latihan anti-rudal putaran ketiga. Bayangin, dua kekuatan nuklir terbesar dunia gabung buat bikin perisai yang katanya nggak bisa ditembus. Apakah ini cuma latihan biasa, atau mereka lagi kasih kode keras buat seseorang di Washington? Tenang, jangan panik dulu. Kita bakal bedah naskah rahasia aliansi ini sampai ke akar-akarnya. Siapkan kopi kalian, karena ini bakal panjang dan daging semua. Apa yang terjadi di Moskow? Oke, sumber kita valid ya dari CNN Indonesia. Awal Desember 2025 ini, Kementerian Pertahanan Cina resmi mengumumkan kalau mereka balik lagi ke wilayah Rusia. Ini bukan buat jalan-jalan atau belanja, tapi buat latihan pertahanan rudal. Poin utama, lokasi, wilayah Moskow, Rusia. Status, putaran ketiga. Sebelumnya mereka udah sering bahas soal stabilitas strategis bulan lalu. Klaim Cina, Beijing bilang, tenang guys, ini nggak ditujukan buat pihak ketiga kok. Ini cuma agenda rutin. Tapi ya kalian tahulah ya, dalam politik internasional, kalau ada yang bilang ini nggak buat siapa-siapa, biasanya itu justru ditujukan buat siapa-siapa. Apalagi mereka makin akrab sejak tanda tangan kemitraan tanpa batas tahun 2022 kemarin. Gimana cara kerja perisai ini? Buat kalian yang belum tahu, latihan anti rudal itu bukan cuma soal nembakin peluru ke langit. Ini soal integrasi radar. Rusia punya S-400 dan S-500 yang legendaris, sementara Cina punya HQ-9. Kalau sistem ini ngobrol satu sama lain, artinya radar Rusia bisa ngelihat apa yang dilihat radar Cina. Ibaratnya kalau kalian lagi main Mobile Legends, ini namanya open map. Nggak ada musuh yang bisa sembunyi di rumput kalau kedua tim udah share penglihatan. Nah, masalahnya, siapa musuhnya? Dilema global, respon terhadap Golden Dome. Nah, ini bagian serunya. Kenapa mereka makin getol latihan? Ternyata Moskow dan Beijing lagi overthinking gara-gara rencana Donald Trump. Trump pengen bangun sistem Golden Dome alias kubah emas pertahanan rudal di Amerika. Belum lagi isu AS mau balik uji coba nuklir setelah 30 tahun berhenti. Cina dan Rusia ngerasa keseimbangan dunia lagi goyang. Kalau Amerika punya tameng super kuat, berarti pedang Cina dan Rusia jadi nggak guna kan? Makanya sebelum kubah emas itu jadi, mereka bikin kubah naga beruang duluan di Moskow. Dampak geopolitik dan ekonomi, siapa yang rugi? Terus apa hubungannya sama dompet kita? Banyak. Dunia yang terbelah jadi dua blok, Barat versus Cina dan Rusia, bikin rantai pasok makin ribet. Kalau mereka latihan terus, tensi naik, harga komoditas global bisa ikut terbang kayak rudal-rudal itu. Dampak bagi NATO. NATO sekarang harus putar otak. Latihan ini membuktikan kalau Rusia nggak sendirian di Eropa. Cina sekarang secara de facto jadi cadangan energi dan teknologi buat mesin perang Rusia. Ini yang bikin pusing negara-negara tetangga seperti Jepang yang sempat klaim pesawat Cina arahkan radar ke jet mereka. Posisi Indonesia, kita harus gimana? Indonesia sebagai negara non-blok, posisinya makin unik. Di satu sisi kita butuh investasi Cina, di sisi lain kita juga kerjasama militer sama AS. Strategi kita harus kayak pesilat, lentur tapi tetap waspada. Kita nggak boleh kejebak di tengah-tengah kalau dua raksasa ini beneran bentrok. Jadi, investor cerdas, kesimpulannya, latihan anti-rudal di Moskow ini adalah pesan cinta, tapi cintanya buat satu sama lain, dan pesan horor buat yang lain. Dunia lagi nggak baik-baik aja, tapi tenang, selama kalian tetap pantengin Kupas Tuntas, kalian bakal selalu selangkah lebih maju. Menurut kalian, apakah latihan ini bakal bikin perang dunia ketiga makin dekat, atau justru bikin Amerika jadi lebih kalem? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Opini yang paling cerdas bakal gue kasih pin. Jangan lupa like,
subscribe dan share video ini ke grup WA keluarga biar om dan tante kalian berhenti bahas konspirasi receh dan beralih ke data ala SI Nomi. Gue undur diri dulu, mau cek apakah perisai anti rudal ini bisa dipakai buat nangkis tagihan kartu kredit. Ternyata nggak bisa. Bye-bye pasukan anti miskin.